Dalam BAP tambahan, Arga mengaku tangan Bagas dibakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua, Halim Team. Kali ini gua akan menceritakan sebuah kisah kriminal sadis yang ada di Indonesia. Gua lagi ditemani oleh teman gua yang bernama Rido. Oke, stop kalian senyum. Mari kita dengarkan kisahnya. Kisah ini tahun 13 November 2019. Pagi itu masih kelabu saat seorang pemulung bernama Wawan menyusuri pinggir tol Ciledug dengan gerobaknya. Ia mencari botol plastik dan kardus bekas, berharap hari itu bisa mendapatkan cukup uang untuk membeli makan dan rokok rintingan. Namun yang ditemukan justru membuatnya mundur ketakutan. Di balik semak-semak dekat kolong jembatan, ia melihat sebuah koper besar berwarna merah. Awalnya ia mengira itu koper buangan, mungkin isinya pakaian bekas. Tapi saat ia mendekat dan mencoba mengangkatnya, bau busuk menusuk hidung. Ketika dibuka, isinya membuatnya langsung muntah dan berlarian ketakutan. Di dalam koper itu, tengkorak tubuh manusia tanpa kepala, tanpa tangan. Tubuh itu dilipat paksa, dibungkus plastik hitam, dan dimasukkan begitu saja. Hanya sepotong tubuh bagian perut hingga paha. Berdarah, membiru, dan mengeluarkan aroma kematian yang pekat. Polisi datang tak lama setelah laporan Wawan diterima. Area langsung dipasangi garis polisi, dan tim forensik pun diturunkan. Kasus ini segera menjadi berita utama malam itu. Warga sekitar mendadak heboh, siapa korban ini, siapa pelakunya, dan kenapa tubuhnya dimutilasi. Tim dari Polda Metro Jaya langsung bergerak cepat. Mereka menyisiri lokasi mencari petunjuk jejak kaki, serpihan plastik, sidik jari, tapi koper itu selalu bersih. Pelaku tampaknya berpengalaman atau sangat hati-hati. Langkah awal penyelidikan adalah menginvestigasi korban. Tapi karena tubuh tak lengkap, terutama tanpa kepala dan tangan, ini menjadi tantangan besar. Tak ada sidik jari, tidak bisa dikenali dari wajah, pakaian korban juga minim petunjuk. Satu-satunya yang membantu adalah tanda lahir di pinggang kiri korban, berupa bercak hitam dan mirip binatang. Polisi menyebarkan ciri-ciri ke rumah sakit, puskesmas, hingga laporan orang hilang. 3 hari kemudian, seorang wanita datang ke kantor polisi. Namanya Rina, adik dari pria bernama Bagas Saputra, 31 tahun, karyawan marketing sebuah perusahaan teknologi. Rina menangis sambil menunjukkan foto kakaknya yang hilang 5 hari lalu. Saat ditunjuk foto tanda lahir, ia langsung jatuh pingsan. Korban telah terinvestigasi, tapi pelaku masih menjadi misteri. Penyidik memeriksa catatan ponsel Bagas. Terlihat bahwa malam terakhir ia aktif. Ia memesan ojek online dari apartemen milik seorang bernama Arga Putra, seorang pria 29 tahun yang dikenal sebagai mantan mahasiswa jurus psikologi. Namun, kini bekerja di serabutan dan tinggal di apartemen kecil di daerah Jakarta. Petugas selalu menelusuri CCTV apartemen Arga, dan disinilah teka-teki mulai terkuak. Dalam apartemen terlihat Bagas masuk ke apartemen Arga pukul 20.13, tapi tidak pernah keluar lagi. Yang keluar adalah Arga pukul 03.42 dini hari, mendorong troli dengan koper merah besar. Polisi langsung bergerak. Arga ditangkap di tempat kos pamannya di Depok. Ia bersembunyi setelah berita pembunuhan tersebar luas. Ia tak melawan, tapi wajahnya datar tanpa ekspresi. Di matanya tidak terlihat rasa takut ataupun bersalah. Dalam interogasi, Arga memberikan pengakuan yang membuat para penyidik bergindik. Ia mengaku membunuh Bagas karena dendam lama. Mereka pernah menjalin hubungan gelap saat kuliah. Arga merasa dimanfaatkan, dipermalukan, dan ditinggalkan. Ia menyimpan dendam bertahun-tahun. Saat tahu Bagas hidup nyaman, berkeluarga,
dan punya pekerjaan mapan, Arga merasa dunia tidak adil. Aku cuma mau dia ngerasain sakit yang aku simpan selama ini, ujar Arga pelan. Ia mengundang Bagas ke apartemennya dengan alasan minta maaf dan menembus masa lalu. Bagas datang. Mereka sempat makan bersama, tapi saat Bagas lengah, Arga memukul kepalanya dengan barbel kecil hingga pingsan. Setelah itu, ia memutilasi tubuh Bagas dengan gergaji besi dan pisau dapur. Ia memotong kepala dan tangan dan kaki karena bagian-bagian itu bisa membuat korban lebih mudah dikenali. Ia membuang potongan tubuh di 3 lokasi berbeda. Kepala di Sungai Kalimalang, tangan di tempat sampah apartemen, dan bagian tubuh di koper yang akhirnya ditemukan. Arga mengatakan ia merasa puas setelah melakukannya. Saya akhirnya bisa tidur nyenyak, katanya tanpa emosi. Kejahatan Arga menjadi sorotan publik. Media menyebutnya sebagai psikopat Kalibata. Publik menuntut hukuman berat, namun sebagian kecil psikologi berpendapat Arga adalah produk dari trauma masa lalu yang tak pernah ditangani. Di balik sosok pembunuh berdarah dingin, ternyata ada riwayat masa kecil yang kelam. Ia mengalami kekerasan seksual dari pamannya saat ia berusia 10 tahun, dan trauma itu tak pernah diungkap bahkan kepada keluarganya sendiri. Kini Arga dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Setelah pengakuan sadis Arga mengguncang publik, penyidik mulai menyusun ulang puzzle pembunuhan. Walau koper berisi bagian tubuh Bagas ditemukan, beberapa potongan penting masih belum jelas keberadaannya, terutama kepala dan kedua tangannya, yang sangat penting untuk otopsi menyeluruh serta alat bukti di pengadilan. Arga awalnya bungkam soal lokasi potongan tubuh lainnya. Ia seakan menikmati posisi unggulan dalam permainan ini. Baru setelah didesak oleh penyidik dengan berbagai teknik interogasi psikologis, ia akhirnya mengaku. Kepalanya saya buang ke sungai malam itu di Kalimalang. Saya ikat dengan batu bata supaya tenggelam. Polisi langsung mengarahkan tim penyelam dari Basarnas ke titik yang dimaksud, Sungai Kalimalang. Saat itu berarus deras dan berwarna coklat pekat. Butuh waktu 3 hari pencarian intensif hingga akhirnya bagian kepala Bagas ditemukan dalam karung plastik yang nyaris robek. Kondisi sudah mulai membusuk, namun masih bisa dikenali oleh tim forensik dari struktur tulang dan ciri-ciri gigi. Tangan korban tidak ditemukan di lokasi itu. Dalam BAP tambahan, Arga mengaku tangan Bagas dibakar dalam tong sampah belakang apartemen, dicampur dengan plastik dan minyak tanah. Biar nggak bisa dikenali, biar hilang semua identitasnya, katanya tanpa sedikit pun penyesalan. Di rumah duka di daerah Tebet, Jakarta Selatan, keluarga Bagas tak bisa terima kenyataan ini dengan tenang. Rina, adik perempuan Bagas yang pertama kali melaporkannya ke polisi, pingsan saat melihat berita bahwa kepala kakaknya ditemukan di sungai. Ibu mereka, seorang pensiunan guru agama, hanya bisa berkata lirih, "Anak saya bukan orang jahat. Kalaupun dia salah, tidak patut dibunuh seperti binatang." Pemakaman Bagas dilakukan secara tertutup dan dijaga ketat. Sebagian besar tubuhnya telah rusak dan harus dikafani secara khusus. Saat jenazah dimakamkan, hanya segelintir orang hadir. Tidak ada teman kantor, tidak ada mantan rekan, semuanya takut, trauma, atau memilih menjauh. Yang hadir hanyalah keluarga dan 2 orang sahabat lama yang tak peduli omongan publik. Salah satu aspek paling rumit dari kasus ini adalah upaya pelaku menghilangkan jejak forensik. Arga sengaja membersihkan darah di apartemen dengan karbol dan pemutih, membakar sebagian tubuh, dan bahkan mencuci koper dengan sabun cuci piring. Namun ia lupa satu hal, sidik jari tak selalu hilang karena dibakar. Tim forensik berhasil merekonstruksi dari tulang dan jaringan yang tersisa, bahkan dari sisa potongan, kuku, dan pangkal jari. Mereka bisa memastikan korban adalah Bagas melalui sistem EKTP yang terhubung dari tempat dinas kependudukan dan catatan sipil. DNA juga diperiksa dan cocok dengan darah yang ditemukan di tempat kejadian perkara atau TKP. Jejak Arga di lokasi TKP juga tak terbantahkan.
Meski ia membersihkan semua, CCTV di lift apartemen menunjukkan Arga mondar-mandir dengan sarung tangan, membawa troli dan koper besar. Gerak tubuhnya mencurigakan dan waktu keluar masuk sangat mencocoki perkiraan waktu kematian korban. Motif atau dendam, cinta, atau psikopat. Dalam proses penyidikan, muncul banyak spekulasi tentang motif pembunuhan. Polisi menyebutkan dendam sebagai latar belakang, namun psikolog menyebut ini lebih dari sekedar itu. Arga menjalani serangkaian tes kejiwaan di rumah sakit di Kramat Jati. Hasilnya menunjukkan indikasi antisocial personality disorder atau bisa disebut dengan psikopat ringan. Ia memiliki kecerdasan tinggi, mampu merencanakan dan tidak menunjukkan empati terhadap korban. Namun psikolog forensik bernama Dr. Lina Yuliana yang bisa berpendapat lain. Arga ini bukan sakit jiwa, ia sakit hati yang dipendam sejak masa remaja. Dibentuk dari kekerasan masa kecil dan tidak pernah mendapatkan ruang penyembuhan, luka batin itu meledak dalam bentuk pembunuhan yang brutal. Saat ditanya apakah ia menyesal, Arga menjawab, "Saya cuma merasa akhirnya bisa menyelesaikan sesuatu yang tertunda." Jawaban itu menamparkan banyak pihak, khususnya publik yang menonton tayangan rekaman wawancara dari balik tahanan. Masyarakat terbagi antara marah, ngeri, dan takut. Menjelang persidangan, Arga dijaga dengan pengamanan ekstra ketat. Ia sempat mendapat ancaman dari warga tahanan lain karena kasus dianggap terlalu mengundang musibah. "Anak saya sudah mati di mata saya sejak malam dia menghabisi orang lain." Media terus menyoroti kasus ini, sementara para aktivis atau HM memperdebatkan apakah hukuman mati pantas dijatuhkan atau Arga perlu dilakukan rehabilitasi mental meski telah membunuh. Jaksa penuntut menyatakan akan menuntut hukuman maksimal hukuman mati berdasarkan pasal 340 KUHP pembunuhan berencana, tambahkan pasal 181 KUHP tentang penghinaan terhadap jenazah. Publik menunggu dengan tegang akankah pelaku dihukum setimpal atau dengan kejutan lain dalam persidangan. Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dipenuhi aparat bersenjata lengkap pagi itu. Tanggal 22 April 2020, wartawan berdesakan, kamera siaga, dan publik memadati halaman luar dengan menyaksikan sidang pertama kasus pembunuhan mutilasi. Di ruang sidang utama, suasana hening. Arga dibawa masuk ke dalam kawalan ketat. Ia mengenakan rompi tahanan oranye, tangan diborgol, dan wajah tanpa ekspresi. Di sisi seberang, duduk keluarga korban yang dipisahkan oleh pembatas. Wajah mereka penuh kemarahan dan luka. Hakim memulai persidangan tepat pukul 09.00. Jaksa penuntut umum membacakan dakwaan dengan nada tegas. Terdakwa telah melakukan pembunuhan berencana secara keji dan tidak manusiawi, mutilasi tubuh korban, serta membuang bagian tubuh secara sengaja untuk menghilangkan identitas. Kami menuntut terdakwa dijatuhi hukuman mati sesuai pasal 340 KUHP. Publik yang mendengar tuntutan itu langsung bereaksi. Beberapa mengangguk setuju, sebagian menyorongkan setimpal dari luar sidang. Kesaksian dan bukti yang menguatkan. Sidang berlanjut dengan menghadirkan saksi-saksi, yaitu Rina, adik korban, menangis saat menceritakan hilangnya Bagas dan bagaimana ia mengenali tanda lahir di tubuh korban. Saksi lain termasuk petugas forensik, penyidik kepolisian, serta pengelola apartemen yang menunjuk rekaman CCTV, semua yang membentuk satu garis lurus. Arga membunuh dengan rencana matang. Jaksa juga menunjukkan bukti berupa pisau dapur dan gergaji besi dengan DNA korban. CCTV yang memperlihatkan Arga mendorong koper, pesan WhatsApp antara korban dan pelaku malam kejadian, keterangan kejiwaan bahwa Arga sadar penuh saat melakukan tindakan. Tim pembela hukum Arga berusaha keras mengajukan pembelaan. Mereka bawa ahli psikologi untuk menunjukkan bahwa pelaku memiliki trauma kecil berat dan kemungkinan mengalami gangguan kepribadian. Namun tim jaksa menolak keras. Trauma bukan pembenaran untuk menyiksa dan membunuh. Banyak orang mengalami masa lalu kelam, tapi tidak bisa berubah menjadi pembunuh. Saat hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memberikan keterangan terakhir sebelum divonis, seluruh ruangan menahan napas. "Saya tidak menyesal, bukan saya tidak punya hati, tapi karena hati saya sudah mati jauh sebelum ini terjadi."
Saya tidak ingin dimengerti, saya hanya ingin ini selesai. Hakim tampak menahan amarah. Kata-kata itu seperti menampar setiap nilai keadilan yang dipegang pengadilan. 3 minggu setelah sidang berakhir pada 14 Mei 2020, vonis dibacakan, pengadilan menjatuhkan hukuman mati kepada Arga Putra. Tindakan terdakwa sangat keji, tidak berperi kemanusiaan, dan meninggalkan luka mendalam pada keluarga korban serta masyarakat. Oleh karena itu, majelis hakim menjatuhkan hukuman mati. Tangis keluarga korban pecah. Di sisi lain, Arga hanya mengangguk, tidak protes, tidak menangis, dan tidak tertawa. Ia hanya berkata pelan sebelum digiring keluar. Akhirnya aku ikut mati seperti bagian tubuh yang kupotong. Setelah divonis, Arga dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan untuk menjalani masa tunggu eksekusi. Ia tidak mengajukan banding, tidak menerima kunjungan keluarga, bahkan tidak menulis surat. Penjara ia hanya menjadi tahanan yang paling sunyi, tidak berbaur, tidak berbicara, hanya duduk menatap dinding. Setahun setelah vonis, ia dikabarkan bunuh diri di dalam sel isolasi, menggunakan sobekan kain selimut yang diikat ke ventilasi, hingga meninggal sebelum sempat dieksekusi. Di saku celananya ditemukan secarik kertas yang bertulisan, "Orang yang paling berharga bukan yang diampuni, tapi yang akhirnya berhenti menyakiti." Kasus ini menjadi pelajaran besar bagi masyarakat Indonesia bahwa rasa sakit yang tidak diobati bisa berubah menjadi monster, dan bahwa dendam adalah api yang tidak pernah memberi cahaya, hanya membakar semua yang mendekat. Kisah Bagas dan Arga kini diingat sebagai salah satu pembunuhan paling sadis di Jakarta, dan menjadi contoh dalam pelatihan kepolisian serta pendidikan kriminologi di berbagai universitas. Tamat. Oke, gitu aja kisah dari pembunuhan Arga. Kita lanjut ke episode kita lanjut ke episode selanjutnya. Stop senyum-senyum, kita lanjut bro.